Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Oke ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Masih semangat? Oke. Kelihatannya masih ada yang lemas tuh. Musup, Pak. Mas musup. Oh, masih ngesep ya. Lapar, Pak. Lapar belum istirahat. Oke ya. Sebelum kita mulai ya, gimana kalau kita ada gerakan-gerakan dulu kecil? Gimana, Pak? Oke ya. Pak. Kita mulai dari gerakan kepala dulu ya. Gimana, Pak? Gini tak, Pak? Ya. Jadi 1, 2 itu ke kiri dan ya, terus 3, 4 ke kanan, terus 5, 6 ke bawah, 7, 8 ke atas. Bisa diikuti semua? Bisa, Pak. Oke ya, yuk kita bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah segar semua? Udah semangat? Sudah, Pak. Sudah nggak Oke, pegel. yuk kita mulai ya. Materi Ngopi, Pak. Ngopi. siap nanti setelah ini ya. Setelah kita oke ya. Sebelum kita mulai, saya minta kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Mangga Pak Dadan untuk memimpin doa. Ya, Dadan, Pak. Dadan, KM-nya, Pak. Ya, Pak Dadan. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya. Sebelum kita mau lanjut ke materi, saya akan absen dulu. Yati ada, Yati. Di rumah ada. Ada. Pak Firdaus, Izin, Pak. izin. Oke. Firdaus. Sakit. Eli, ada Eli. Hadirah, Bapak. Oke. Dan siapa lagi yang nggak hadir nih? Sama Juwariah, Pak. Izin. Ibu Jairah izin. Oke, nggak apa-apa ya. Untuk selanjutnya, ya, di sini saya sebelum kita mulai ke materi iman kepada kitab-kitab Allah, oleh Anda coba buka dulu buku, ya, buku PAI-nya. Ya, ada nggak bukunya? Halaman berapa, Pak? Halaman 3. Iya, Pak. Ada. Ya, sudah, Pak. Terus Tidak boleh ada. juga tafsir Al-Qur'annya buka ya. Nggak punya, Pak. Di Google, Punya. Pak. Nanti sini Kalau sama yang nggak saya punya yang boleh dikasih. pinjem ya. Oh, boleh pakai HP boleh, mangga ya. Anak Oke, SD ya. nggak boleh bawa HP, Pak. Gitu. Boleh ikut bersama teman-teman ya. Oke ya. Sebelum kita ke materi, ya, waktu ke minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang arti toleransi ya. Apa sih toleransi itu? Ada yang masih ingat? Saling menghormati. Oke, pinter semuanya ya, masih ingat ya dengan materi kemarin ya. Nah, untuk selanjutnya materi hari ini yaitu tentang materi pembelajaran iman kepada Kitab-kitab Allah. Allah ya. Nah, Kudu pakai mobil nih, ulang itunya. peta konsep yang saya akan maparkan materi ini yang pertama itu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, terus setelah itu iman kepada kitab Allah, dan yang terakhir tugas kelompok ya. Itu proses pembelajaran hari ini ya. Baik, Bapak. Oke. Nah, kompetensi dasar dalam pencapaian materi ini yang pertama itu meyakini adanya kitab-kitab Allah ya. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah.
Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari ya. Nah, indikator pencapaian yang pertama, meyakini adanya kitab suci. Yang kedua, siswa peduli kepada orang lain dengan saling menasehati. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah ya. Dan yang ketiganya, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada kitab suci. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Hubungin aja Pak Iwan. Tujuan dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu meyakini adanya kitab Allah ya. Yang kedua, kita peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cermin. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan kandungan dalil-dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Yang kelima, siswa mampu menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat kepada kitab suci. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasehati ya. Oke. Sebelum kita materi kepada iman kepada kitab Allah ya. Bagaimana kalau kita bagi kelompok dulu? Ya, karena di terakhir itu ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Iya Pak. Oke ya. Siapa? Di sini saya megang ada 5 amplop. Ya, kelihatan semuanya. Dapat amplop ya Pak ya. Ya, tenang isinya ada hadiah. Ya. Yeay. Nah, kelihatan nggak semuanya? Kelihatan Bapak. Ya. Oke. Untuk mendapatkan amplop di sini ada 5 ya. Ada 1 sampai 5 amplop. Nah, ini sini. Ini ada 1 sampai 5. Nah, untuk pembagian kelompoknya, coba kita berhitung. Untuk kelompok 1, berarti perhitungannya di angka 1. Ya. Paham semuanya? Paham Bapak. Oke, coba kita berhitung dari mulai Bu Yati ya. Dari saudara Yati. Yati ada Yati? Ya ada Pak hadir. Oke, coba berhitung. 1, Terus, 2, terus, 3, terus, 5, 6. sampai 1. 1 ya. Oke. Sudah semua? Sudah Pak. Oke ya. Dari kelompok 1, siapa yang mau perwakilan? Yang mau memilih? Yati. Yati nomor berapa Yati? Mau nomor 4. Nomor 4 ya. Ya. Kita lihatnya nanti aja ya, terakhir tamu sekarang. Sekarang Pak. Oh, sekarang. Boleh. Nah, ini Bu Yati ya. Nah, saya buka nomor 4. Untuk tugas Bu Yati terakhir ya, dengan kelompoknya. Nah, tugasnya Bu Yati, buatlah ringkasan materi tentang isi kitab Jabur. Kedengaran Bu Yati? Iya yang Tapi- itu ibu tuh Pak. Iya jadi Udah ibu-ibu Yati. ya. Oke, yang kelompok 2 siapa?
Eli. Aduh, Eli. ini lo ya. Bilang-bilang. Eli mau pilih nomor berapa? Saya suka nomor 3, Pak. Oke, kita buka nomor 3 ya. Baik, Pak. Nah, nomor 3 ya, carilah ayat Al-Quran yang terkait dengan penjelasan iman kepada kitab. Ya, Pak. Itu ya. Terus kelompok 3-nya Pak Wahid, Pak. Wahid. Pak Wahid. Pak Wahid? Ya Pak, Abdul Wakid, Pak. Iya, Abdul Wahid. ya Pak. Nomor berapa Pak Abdul Wahid? Nomor 1 Pak, sesuai nama. Siap. Saya buka dulu. Ya. Buatlah ringkasan materi tentang isi kitab Al-Quran. Kedengaran Pak Wahid? Wahid? Dengar Pak. Oke ya. Terus nomor 4. Saya Pak. Oke. Nomor berapa? Karena saya suka yang ganjil, saya pilih nomor 2 Pak. Itu genap Pak. Genap 2. Beneran. Mas Firto, itu Ganjil genap. itu. Oh iya ya. Nomor 2, buatlah ringkasan materi tentang isi kitab Taurat. Ya. Terus yang terakhir siapa? Kelompok siapa? Dadan, Pak, Dadan. Oke. Nomor 5. karena nggak ada pilihan lagi ya. Berarti nomor 5 ya. Nah, di nomor 5 itu membuat ringkasan materi tentang isi kitab Injil. Ya. Oke, semuanya sudah kebagi menjadi 5 kelompok. mendapatkan bagian tugas masing-masing ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Nanti bisa dikerjakan membuat suatu laporan ya dengan diskusi bersama-sama. Nanti terakhir minggu yang akan datang kita presentasikan ya, dari mulai bab 1 sampai bab terakhir yaitu kesimpulan. Oke ya, paham semuanya tugas masing-masing. Ya, Pak. Pak. Paham. Oke ya. Selanjutnya kita ke materi. Iman kepada kitab Allah itu terbagi menjadi berapa? Kitabnya apa, Pak? Ada 4, Pak. Hah? Iman materinya Ibu. Oh, materinya. Ya, kalau kitanya ada, betul ada 4 ya. Kalau ini materinya. Yang pertama saya menjelaskan tentang pengertian dulu ya. Terus yang kedua itu dalil Dari nakli, nakli. Yang ketiga manfaat diturunkannya. manfaat diturunkannya. Dan yang terakhir Perbedaan. perbedaan Al-Quran Quran dengan kitab yang lain. Nah, ya. Di sini pengertian kitab itu dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama pengertian kitab. Ya. Ada yang bisa membaca, ada yang bisa menjelaskan. Apa itu yang disebut dengan kitab? Siapa kita? Itu kumpulan wahyu-wahyu Pak. Betul ya. Buku Pak, kitab itu. Ah? Buku, Pak. Kitabun, buku. Iya, betul, buku ya. Tapi kalau di sini kumpulan wahyu Allah. Allah yang sudah dijadikan jadi satu ya. Ya. Dan yang kedua itu pengertian iman kepada kitab Allah. Apa itu pengertiannya iman kepada kitab Allah? Saya meyakini, saya meyakini. Ya. Dengan perbuatan Pak. Yakini sepenuh hati dengan Perbuatan. perbuatan, boleh ya. Nah, pernah nggak sudah nggak kita meyakini perbuatan kita bahwa kita sebagai umat Muslim meyakini adanya Al-Quran? Ya Pak. Sudah, Pak. Sudah yakin. Sudah. Oke ya kalau sudah. Nah, yang terakhir, yang kedua itu dalil nakli. Ya. Dalil nakli di sini saya akan ngambil cuma ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 4.
Ada yang tahu nggak? Al-Baqarah ayat 4. Iya, Al-Baqarah ayat 4 ya. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat berapa itu? 136. Betul Bu Eli ya. Dan Eli, yang terakhir Eli, Pak. ya, betul Eli. Jadi ibu-ibu Pak. Iya. Yang ketiga, Quran surat Al-Maidah ayat 48. 48. Ya. Nah, di sini dalil nakli ini ada 3 ya. Yang pertama Quran surat Al-Baqarah. Ya, yang berbunyinya wallazina yu'minuna bima uzila ilaika wa ma uzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada yang tahu artinya? Dadan ada? Tahu Dadan? Nah, Tahu, ini Pak. artinya ya. Gimana, Kita Dadan? ya, Pak. Saya Pak tahu artinya Pak. Siapa yang tahu? Saya Pak. Yus, Abdul Pak. Wahid, Yus, Abdul Yus. Wahid tahu Pak Yus. Dan mereka beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Dan mereka beriman yakin pada hari akhir. Oke, betul. Tepuk tangan dulu buat Yus ya. Terima kasih. Yeay. Nah, yang kedua itu Quran surat An-Nisa An-Nisa. ayat 136. ya. Ada yang mau membacakan? Abdul Wakid. Tunjuk aja Pak, ditunjuk. Eli Pak, Eli. Oke ya. Wahid ada? Abdul Wahid? Tulisannya kecil Pak. Tulisannya kecil ya. Eli Pak. Ya udah Eli Pak, aja, saya, Pak. Eli. Eli? Saya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan ya untuk Eli ya. Itu ya, itu yang berbunyi surat Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Oke. Yang terakhir Quran surat Al-Maidah. Ya. Pak Wahid kebaca nggak sekarang? Baca Pak. Ya Oke, Pak, siap. Abdul Wahid. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaa'ahum amma ja'aka minal haqq. Shadaqallahu. Oke ya, tepuk tangan untuk Abdul Wahid ya. Oke ya. Nah, tadi kita sudah membaca Quran surat Al-Baqarah 104 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Nah, apa sih isi kandungan dari ketiga ini? Apa sih isi kandungan dari surat Quran surat Al-Maidah ayat 48?
Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya, maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkanmu kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, sesuai dengan iman kepada Allah, ya, bahwa kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai apa? Pedoman hidup. Pedoman hidup, ya. Bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman atau sebagai petunjuk hidup. Ya kan? Bagi siapa orang yang mau membaca ayat suci Al-Quran satu hari satu kali, ya, itu pasti ada jalannya. Pasti akan diberi jalan. Ya, itu bagi orang yang membacanya. Nah, bagaimana kalau kita, Pak, saya cuma mau niatnya saja, tapi bacanya enggak, gitu. Apakah dapatkan enggak? Apakah kita akan mendapatkan enggak? Dapat, Pak. Kalau nggak dibaca, Hah? Pasti dapat. Karena kalau niatnya sudah baik, pasti akan dapat. Apalagi kita laksanakan bacanya. Walaupun satu hari satu Kali. Satu ayat. Ya, kalau satu kali nggak mungkin, ya. Satu ayat, ya. Walaupun ayatnya itu pendek, yang penting satu ayat kita baca. Karena kita ingat, kita tahu semuanya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk atau sebagai pedoman, ya, untuk kita. Saya ingat waktu dulu, ya, ketika saya lagi mondok, itu kata kiai saya, kalau kita pengen panjang rezeki, kalau kita ingin hidupnya tenang, cukup satu ayat setelah sholat maghrib. Ya. Cukup satu ayat saja baca, nggak harus banyak, ya. Oke, paham? Iya, Pak. Oke. Yang ketiga, manfaat diturunkannya Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Manfaatnya banyak untuk kita. Di sini saya ambil 4 manfaat contoh. Ya, yang pertama, Pak Ius. Ada Yus? Yus kayaknya sedang tidur. Izin kayaknya. Oh, izin, ya. Ibu Sri, ada Sri? Oke, ya. Kalau nggak ada, kita baca Saswinto aja, ya. Nomor 1. Dapat memberi. Pak, saya aja, Pak. Oke, boleh. Yang pertama, dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi manusia. Oke, betul, ya. Itu manfaatnya. Di sini ada 4. Manfaat diturunkannya kitab. Yang pertama, dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi manusia. Ya. Yang kedua, menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Seperti tadi, ya, Quran surat Al-Maidah. Ya, ayat 48. Ya. Kita baca satu kali, itu manfaatnya banyak untuk kita. Ya. Yang keempat, perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lain.
Ada yang tahu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Dijaga keasliannya, Pak. Betul, ya. Jadi Al-Quran itu terjaga keasliannya. keasliannya. Sedangkan kitab yang lainnya semacam Injil, Taurat, dan Zabur ada nggak sampai sekarang? Masih ada, tapi sudah tidak asli mungkin, Pak. Tidak ada Pak, sudah tidak ada. Oke ya, Injil masih ada, Injil. ada ya. Kitab Injil, Taurat semuanya masih ada. Tetapi ada tetapinya. Ada perubahan. Oleh siapa yang perubahannya? Oleh Oleh manusia. manusia. Oleh manusia. Manusia ya. Oleh kita sebagai manusia yang merubah. Ya. Makanya kalau Al-Quran itu utuh dari dahulu sampai sekarang masih utuh, nggak ada yang rubah. Ya, nggak ada yang rubah. Contohnya satu, kita gini, kita tahu alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji. Segala puji Allah. Coba kalau kita dibaca dengan alhamdu, artinya apa? Ada yang tahu? Apa Pak Alhamdulillah? Nah, ya di situ ya. Makanya perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lain, Al-Quran itu sangat terjaga. Keasliannya dari zaman dahulu, dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, tidak ada yang rubah harokatnya pun. Semacam tadi saya contohkan, alhamdulillah itu segala puji. Alhamdulillah sekarang kita memuja. Beda harokat, beda arti, itulah Al-Quran. Ya, coba kalau Al-Qurannya dirubah oleh kita, apa artinya coba? Nah, itu salah satu kecil ya. Maka perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lain tetap tujuannya sama, kepada sang pencipta atau kepada Gusti Allah. Cuma yang dirubah oleh Manusia. ya. Oke. Nah, sekarang baru ya kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul. sesuai tadi tugas kelompok masing ya. Kitab Allah kepada Rasul atau kepada Nabi itu ada berapa? Pada Dadan. Masih ada Dadan? Lagi izin Pak, keluar lagi izin ke kamar mandi. Iya, kayaknya sudah ngantuk ya, Dadan ya. Abdul Wahid? Ya Pak. Dibagi berapa Al-Quran? Kitab-kitab yang diturunkan oleh Rasul Allah kepada Rasul ada berapa? 4 Pak. Ada 4. Yang pertama, Yus. Yang pertama kitab Taurat Pak kepada Nabi Musa. Betul ya. Yang kedua, kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. betul ya. Yang ketiga, kitab Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke, pinter-pinter semua ya. Alhamdulillah. Ternyata Bapak itu pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yang terakhir Al-Quran Kepada Nabi Muhammad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau kanjeng Nabi kita ya, sebagai penutup para nabi. nabi ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu, apa itu kitab Taurat? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Musa, betul. Pada abad ke-12 sebelum Masehi. sebelum Masehi di Gunung Di Gunung Turisina. Sinai. Ada yang pernah ke Gunung Turisina? Belum Pak. Belum, ya. Belum pernah ya. Belum Pak. Bapak sudah tuh Pak.
Harus ke Gunung Jati. Saya juga belum tahu ya. Gunung Cermai adanya. Adanya kalau di saya itu Gunung Cermai, betul. Kalau Bu Evi tahunya Gunung Cermai Saya ya. Gunung Jati, Pak. Oke, ya. Apa nama Taurat itu? Hukuman atau syariat? Syariat. Syariat ya. Pada zaman siapa Nabi Musa itu, kitab Taurat itu? Ada yang tahu? Zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Apa itu sebagai Raja Fir'aun? Raja yang memerintah waktu itu. Raja yang memerintah ya. Raja yang memerintah. Saking dia kayanya, karena itu janji Gusti Allah kepada kaumnya atau kepada umatnya, bagi siapa yang keluar jalur akan diberi segala-galanya ya. Tetapi dia pun akan dikasih hukuman sesuai nama kitab Tauratnya. Pada zaman itu Raja Fir'aun sebagai apa? Dia merasa saking apa? Merasa paling Hebat. Merasa paling Paling segala-galanya. berkuasa. Saling berkuasa, saling memimpin. Bahkan dia merasa apa? Mengaku Dia sebagai dirinya Tuhan. Dirinya Tuhan. Rakyat itu adalah ciptaannya. Saking dia takutnya bahwa kaum laki-laki itu harus, bahwa anak laki-laki itu harus diapain? Dibunuh pada zaman itu. Ya, ada, iya, betul. Ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki harus diapain? Dibunuh. Nah, Dibunuh anaknya, iya, dibunuh anaknya, ibunya. bukan ibunya ya. Nah, Nabi Musa alhamdulillah terselamatkan oleh pertolongan dari Gusti Allah. Ya. Nabi Musa dijalankan melalui air dan ditemukan oleh istrinya Fir'aun. yang dirawat. Ya, yang dirawat oleh Fir'aun. Ya. Itu Nabi Musa. Banyak mujizatnya pada Nabi Musa. Bisa membelah lautan dengan menggunakan Tongkat. Tongkatnya bisa berubah menjadi Ular. ular. Itulah mujizatnya pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang kedua, kita tahu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Daud ya. Tahu? Ya. Pada zaman berapa kitab Nabi Daud diturunkan? Pada abad ke-10 sebelum Masehi. Pada abad 10 sebelum Masehi. Ada berapa surah dalam kitab Zabur? 150. 150. Isinya tentang apa? Nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat, hikmah, pujian. Allah. Iya, itu pada Zabur. kitab Zabur. Ya. Yang ketiga, kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Ya. Ya. Karena di musim saya itu lagi musim kemarau, musim hujan, ya. Akhirnya semuanya banyak yang kena penyakit demam, ya. Jadinya pada batuk, ya. Syafakallah Kitab Bapak. Injil, ya, sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan Manusia. Berisi keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apa.
Diturunkannya sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. manusia. Oke. Yang terakhir kita siap Pak. Siap Pak Haji. Oke. Yang terakhir kitab Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran ini sangat panjang ya perjalanannya. Ya. Selama berapa tahun Al-Quran itu? Ya. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke. Selama 22 tahun, 2 bulan, 2 bulan dan 22 hari. 22 hari. Yang pertama Al-Quran turunnya surat apa? Surat Alaq sampai 5 ya, 1 sampai 5. 1 sampai 5 di Guha Hiro. Betul tuh anak-anakku ya, pinter semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang apa? Surat Al-A'la. Saya Pak. Oke, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, itu ya. Itu Quran pertama kali diturunkan oleh malaikat Jibril di Guha Di Gua Hiro. Oke ya. Oke. Ada yang tahu nama-nama Al-Quran? Ada. Oke. Nama-nama Al-Quran itu sebetulnya banyak ya. Banyak sekali. Tapi yang kita ambil cukup berapa bagian saja. Ya. Ada yang pertama itu Al-Huda, Asy-Syifa, dan Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Kitab. Itu nama-nama dari Nama lain. Al-Quran ya. Nama-nama lain dari Al-Quran ya. Semuanya mempunyai arti ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya sesuai tadi kesepakatan, sesuai tadi yang sudah kalian pilih sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tugas kelompoknya membuat suatu makalah untuk dipresentasikan minggu depan ya. Nah, kelompok pertama itu Bu Yati ya. Tugasnya apa kelompok nomor 4. Nomor 4 Tadi itu ya. Iya, nomor 4. Buatlah ringkasan materi tentang isi kitab Al-Quran. Ya. Dan yang lainnya ya. Di sini tugasnya. Ya Oke. umum baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak, Pak. Paham Pak. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham semuanya, kita simpulkan dulu materi ini dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Pak Zainal. Zainal. Kesimpulannya kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita semua, Pak. Ya, betul. Ya, itulah kesimpulan dari materi awal sampai akhir ya. Nah, jangan lupa ya untuk lapor tugasnya Anda kerjakan di rumah masing ya, dan nanti dibuatlah 2 ya. 1 untuk saya koreksi,
dan satunya oleh Anda dipresentasikan ya. Oke ya. Sebelum kita tutup materi pertemuan ini dan ya, kita bareng-bareng membaca doa surat Al-Ashr ya. Kita membaca doa baca Quran surat Al-Asr, Pak. bareng-bareng. Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Kita dengan Shadaqallahul Adzim, dengan baca doa dengan surat Al-Asri, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya, dan bertambah ilmunya ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terus untuk Pak Supriyatna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah melakukan praktika. Saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bu Susi, monggo Ibu barang.